Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Dwi Sawitri dari Fakultas Psikologi Untak Samarinda. Nah, di video ini saya akan mereview dua jurnal, yaitu satu jurnal nasional dan satu lagi jurnal internasional dengan tema besar memori. Nah, yang pertama saya akan bahas mengenai jurnal nasional. Jurnal penelitian nasional yang saya ambil yaitu berjudul Pengaruh Humor Terhadap Memori Jangka Pendek pada Mahasiswa. Jurnal ini merupakan jurnal keluaran terbaru, yaitu Februari 2022, yang ditulis oleh Silvani Pabontong, Asniar Humas, dan Nur Fitriani Fakri. Baik, sekarang saya akan membahas satu persatu mulai dari tujuan penelitian hingga hasil dan pembahasan dari jurnal penelitian ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh humor terhadap memori jangka pendek pada mahasiswa Fakultas MIPA jurusan Biologi Universitas Negeri Makassar. Subjek pada penelitian ini berjumlah 7 orang, yaitu merupakan mahasiswa Fakultas MIPA jurusan Biologi Universitas Negeri Makassar. Metode yang digunakan pada jurnal penelitian ini yaitu menggunakan pretest post-test dengan instrumen penelitian yang digunakan yaitu daftar kata bahasa Latin, tayangan humor, skala panas X4, dan informat konsep. Kemudian ada hasil penelitian dari jurnal ini, yaitu subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar yang berada pada semester 2 dan berjenis kelamin perempuan yang berusia 17-19 tahun. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa ketujuh subjek mengalami peningkatan kemampuan memori setelah diberikan intervensi. Maka, hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini adalah ada pengaruh humor terhadap peningkatan kemampuan memori jangka pendek. Kemudian ada pembahasan dari hasil penelitian itu, yaitu berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa humor memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap 206 peningkatan memori jangka pendek pada mahasiswa jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Negeri Makassar. Miller King pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa jumlah kata atau informasi yang dapat disimpan oleh memori jangka pendek ada pada rentang 7 dan kurang atau lebih 2 item. Namun pada pretest terlihat 3 dari 7 subjek tidak dapat mengingat dengan tepat sehingga mendapat skor 0. Hal tersebut terjadi akibat adanya gangguan dari informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Subjek pada penelitian ini telah diberikan tugas untuk menghafal 250 kata Latin. Kemudian Malmberg pada King 2016 mengungkapkan informasi yang masuk bisa saja tidak hilang, namun disebabkan oleh interferensi. Yang terjadi pada subjek adalah interferensi proaktif. Interferensi proaktif sendiri adalah situasi di mana informasi yang telah dipelajari sebelumnya mengganggu informasi yang baru saja dipelajari. Kegagalan mengingat yang terjadi pada subjek juga disebabkan oleh penggunaan teknik mengingat yang kurang tepat. Beberapa subjek pada saat diberikan pretest terlihat terkejut dan menggunakan teknik menghafal dengan pengulangan yang sering digunakan untuk menghafal dalam waktu singkat, tetapi juga memiliki kelemahan karena informasi dapat hilang dengan cepat. Kemudian penggunaan humor diterapkan sebagai intervensi sejalan dengan yang ditemukan oleh Suhandi pada tahun 1989 bahwa fungsi humor sebagai sarana hiburan tidak dapat dipandang enteng. Humor juga dapat berfungsi untuk mempermudah masuknya informasi. Subjek pada saat pretest terlihat kesulitan dalam mengingat daftar kata yang telah disajikan, tetapi ketika subjek telah diberikan perlakuan yaitu dalam bentuk tayangan humor, yakni gabungan-gabungan video-video pendek yang lucu, lalu kembali diukur melalui post-test, maka terjadi peningkatan terhadap kata yang dapat dihafalkan. Maka, berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil pretest dan post-test setelah subjek diberikan perlakuan. Subjek berada pada kondisi emosi yang positif, hormon dopamin meningkat, sehingga membantu dalam pemrosesan informasi. Sehingga setelah diberikan perlakuan, kata yang diingat oleh subjek maka akan semakin banyak.
Kesimpulan yang dapat diberikan pada jurnal penelitian ini yaitu hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh humor terhadap memori jangka pendek pada mahasiswa jurusan biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Seluruh subjek dalam penelitian ini mendapatkan skor yang lebih tinggi setelah diberikan perlakuan berupa menonton tayangan humor dengan membandingkan hasil pretest dan posttest. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Bagi mahasiswa dalam proses belajar perlu meningkatkan kemampuan memori jangka pendek dengan menerapkan strategi mengingat dan membangkitkan emosi positif melalui tayangan humor. Bagi pengajar, dapat menerapkan proses belajar mengajar yang lebih menarik dengan menambahkan humor, seperti tampilan pada slide atau dengan memberikan contoh dengan humor. Hal tersebut dapat dilakukan agar membangkitkan emosi positif, sehingga dapat menstimulasi peningkatan memori jangka pendek. Nah, selanjutnya saya telah mereview jurnal internasional yang tentunya sudah saya bahasa Indonesiakan yang berjudul Pengaruh Terapi Bermain Kognitif Perilaku pada Kerja Memori, Memori Jangka Pendek, dan Perhatian Berkelanjutan di antara anak-anak usia sekolah dengan gangguan belajar spesifik, yang merupakan uji klinis terkontrol acak awal. Jurnal ini dipublish pada tahun 2018 dan ditulis oleh Amir Azizi, Fazlullah Mirdrikvan, dan Muhammad Ali Sepafandi. Tujuan dari jurnal internasional ini yaitu untuk menilai efek terapi bermain perilaku kognitif pada memori kerja, memori jangka pendek, dan perhatian berkelanjutan anak usia sekolah dengan gangguan belajar spesifik atau SLD menggunakan uji klinis terkontrol secara acak. Nah, subjek pada penelitian ini berjumlah 35 anak yang memenuhi syarat dengan didiagnosis oleh DSM-5 yaitu gangguan belajar spesifik yang berusia 7-9 tahun dan secara acak dialokasikan dengan terapi bermain kognitif. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan subskala rentang digit WISC3, Wechsler Memory Scale 4 Edition atau WMS4, dan Visual Continuous Attention Test atau DAUT. Kemudian hasil yang ditemukan pada jurnal penelitian ini yaitu bahwa terapi bermain kognitif efektif pada peningkatan perhatian berkelanjutan di antara anak-anak dengan gangguan belajar spesifik, tetapi intervensi ini tidak memiliki efek pada kerja memori dan memori jangka pendek pada anak-anak dengan gangguan belajar spesifik. Kita lanjut ke pembahasan, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efikasi terapi bermain perilaku kognitif pada memori kerja, memori jangka pendek, dan perhatian berkelanjutan. Terkait dengan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terapi bermain kognitif mampu mempengaruhi perubahan pada uji visual Continuous Attention Test. Karena itu, adanya peningkatan jumlah jawaban benar setelah intervensi ini. Sebaliknya, tidak ada peningkatan pada variabel WMS4 serta subskala rentang digit dari tes WISC3 antara terapi bermain kognitif dan kelompok terkontrol. Nah, telah ditemukan bahwa dalam terapi bermain kognitif, anak-anak telah meningkatkan fokus dalam mempertahankan perhatian dan konstan dan terarah sebagai hasil dari suasana permainan yang menyenangkan, aktivasi siswa, dan juga kolaborasi dengan terapis karena adanya berbagai macam mainan, perlengkapan seni, boneka, permainan, dan bahan lainnya yang digunakan untuk merangsang perhatian mereka. Selain itu, penggunaan beragam permainan edukatif bersamaan dengan pendekatan yang berorientasi ke tujuan mendorong anak-anak dengan gangguan belajar spesifik untuk menggunakan peluang yang diciptakan dalam permainan untuk mempertahankan fokus pada permainan tanpa gangguan, atau melalui pemodelan dan permainan peran sebagai komponen penting dari terapi bermain kognitif. Keuntungan dari terapi bermain kognitif telah dikonfirmasi, namun efek terapi bermain kognitif untuk meningkatkan memori jangka pendek dan memori kerja pada anak gangguan belajar spesifik tidak pasti. Ketidakefektifan terapi bermain kognitif tampaknya berkaitan dengan protokol terapi. Hal tersebut dikarenakan standar protokol terapi bermain kognitif tidak menggunakan tugas yang memadai untuk koreksi cacat memori meskipun adanya bukti empiris yang cukup.
Penulis berpendapat bahwa protokol terapi harus dievaluasi kembali dan peneliti lain harus menggunakan program modifikasi dari terapi bermain kognitif yang berfokus pada memori. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dari jurnal penelitian ini, yaitu bahwa terapi bermain kognitif efektif untuk memperbaiki perhatian berkelanjutan pada anak-anak dengan gangguan belajar spesifik pada usia sekolah. Tetapi cara ini tidak efektif pada memori kerja dan memori jangka pendek pada anak-anak usia sekolah dengan gangguan belajar spesifik. Namun, perlu dicatat bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi efek terapi bermain kognitif pada anak-anak dengan gangguan belajar spesifik. Kemudian, studi lebih lanjut tentunya harus dilakukan dengan ukuran sampel yang lebih besar dengan berbagai tingkat pendidikan. Intervensi juga harus terdiri dari lebih banyak sesi yang bersifat terapeutik secara individual, memiliki interval tindak lanjut yang lebih lama, dan mengikuti protokol yang berbeda. Nah, sekian video penjelasan dari review jurnal nasional dan internasional dengan tema besar memori. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.